wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran biologi bersama Ibu Tia. Tetap semangat semuanya. Semoga kita doakan semua corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Oke, kita lanjutkan masih di bab 2, tentunya yaitu bab metabolisme. Dan kali ini kita akan bahas kelanjutan dari metabolisme, yaitu anabolisme. Anabolisme adalah proses penyusunan atau sintesis. Dan yang dijadikan contoh proses anabolisme adalah fotosintesis. Jangan lupa kita membaca basmalah dulu, bismillahirrahmanirrahim, sehingga ilmunya bisa berkah dan bermanfaat. Di sekitar kita terdapat tanaman. Tanaman melakukan fotosintesis untuk melangsungkan kehidupannya. Kita lihat mekanisme sederhana seperti apa. Tanaman mempunyai akar yang fungsinya adalah untuk menyerap air dan garam mineral. Setelah masuk ke dalam akar, maka dibantu oleh jaringan xilem sehingga dibawa air tersebut sampai ke dalam batang. Karena fungsi xilem adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Proses fotosintesis berlangsung di bagian organ daun. Karena di daunlah terdapat klorofil, dan dengan bantuan cahaya matahari akan melangsungkan yang namanya fotosintesis. Lebih tepatnya di bagian jaringan palisade. Masih ingat ya materi kelas 11 lalu? Kenapa di jaringan palisade? Karena terdapat banyak sekali kloroplas. Nah, itu yang bentuknya seperti pagar disebut sebagai jaringan palisade. Ya, di atasnya ada epidermis atas. Kita perbesar jaringan palisade yang mengandung kloroplas. Ini adalah kloroplas ya, anak-anak. Yang bentuknya bulat, hampir mirip sekali dengan mitokondria. Nah, yang terdapat ruang antara sel ini adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kemudian ini adalah jaringan xilem yang tadi sudah membawa air sampai ke dalam daun. Ya, karena air adalah bahan baku dari fotosintesis. Kita lihat itu ada stomata ya, yang terdapat di epidermis bawah. Jadi stomata adanya di epidermis atas ataupun epidermis bawah. Di sini fungsi stomata dalam fotosintesis adalah untuk tempat masuknya CO2, karbon dioksida dari atmosfer. Nah, kita lihat CO2 juga merupakan bahan baku dari fotosintesis. Nah, semua proses ini berlangsung di dalam kloroplas. Air, CO2 dibawa ke kloroplas. Nah, ini terlihat dengan bantuan energi cahaya. Tidak harus cahaya matahari, cahaya lampu pun bisa, asalkan memiliki panjang gelombang yang sesuai. Jadi tanaman yang di dalam ruangan pun masih bisa berfotosintesis dengan energi dari cahaya lampu. Hasil dari fotosintesis tersebut berupa glukosa dan oksigen. Kita lihat glukosa akan menuju ke floem. Ini floem ya, karena akan disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Glukosa ini digunakan untuk kelangsungan hidup tumbuhan tersebut. Lalu hasil kedua adalah oksigen akan keluar melalui stomata atau mulut daun. Oksigen ini akan digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia untuk bernafas, sehingga kita akan terasa nyaman ketika kita dekat tanaman karena tanaman menghasilkan oksigen dari proses fotosintesisnya. Dari sekolah dasar pun kalian sudah belajar fotosintesis. Definisi dari fotosintesis yaitu proses yang merubah energi cahaya menjadi glukosa, di mana bahan bakunya berupa CO2 dan H2O, sedangkan untuk produknya berupa glukosa dan juga oksigen. Selanjutnya adalah siapa yang melakukan fotosintesis, tentunya adalah organisme yang autotrof, organisme yang mempunyai kloroplas sehingga bisa melakukan fotosintesis. Di antaranya adalah fitoplankton, alga atau ganggang tanaman dan tanaman laut yang sangat besar. Juga cyanobacteria atau ganggang hijau biru. Fotosintesis terdiri dari dua proses, yaitu reaksi terang yang membutuhkan cahaya dan reaksi gelap yang tidak membutuhkan cahaya.
Kita bahas yang pertama, yaitu reaksi terang, reaksi yang membutuhkan cahaya. Ada 3 hal yang terjadi di reaksi terang. Pertama yaitu aktivasi klorofil, diawali penangkapan foton dari cahaya oleh klorofil, sehingga terjadi pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. 2. Fotolisis air atau pecahnya molekul air. Dan 3. Terbentuk ATP dan NADPH. Nah, ini adalah sel tumbuhan yang ciri khasnya adalah mengandung kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau zat hijau daun yang sangat berperan dalam fotosintesis ini. Nah, yang dilingkari ini merupakan tempat terjadinya reaksi terang. Satu koin disebut dengan tilakoid, sedangkan tumpukan dari koin adalah grana atau granum. Disinilah terdapat banyak klorofil. Hasil dari reaksi terang ini adalah berupa NADPH dan ATP. Kita perbesar membran tilakoidnya akan tampak seperti ini. Pada reaksi terang terdapat fotosistem 1 yang memiliki panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680. Nah, disinilah terjadi fosforilasi siklik dan non-siklik yang akan menghasilkan ATP dan NADPH. Fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Elektron dari fotosistem 2 mampu memecahkan molekul air, sehingga dihasilkan ion H+, oksigen, dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air atau pemecahan H2O atau air. Elektron dari aseptor elektron masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Elektron dari aseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Kita simpulkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid atau di dalam grana. Sangat membutuhkan cahaya, membutuhkan air, membutuhkan klorofil, dan menghasilkan oksigen, ATP, dan juga NADPH. Oke, sekarang kita menuju proses yang kedua, yaitu reaksi gelap atau disebut juga dengan siklus Kelvin. Karena sesuai dengan nama penemunya yaitu Melvin Kelvin, reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya, tapi jika pun ada cahaya, reaksi gelap tidak akan terganggu. Ada 4 proses dalam reaksi gelap. Yang pertama, fiksasi atau pengikatan, 2, reduksi atau pengurangan, 3, regenerasi atau pembentukan kembali, dan 4, sintesis atau pembentukan. Kloroplas memiliki 2 membran, yaitu membran luar yang berwarna hijau dan membran dalam yang berwarna orange. Kemudian kamu lihat, di antara tilakoid terdapat stroma. Nah, stroma ini merupakan tempat reaksi gelap atau siklus Kelvin. Oke, kita menuju ke reaksi gelap. Yang pertama yaitu ada fiksasi atau pengikatan CO2 oleh RuBP atau ribulosa bifosfat. RuBP ini mempunyai 5 atom karbon. Ya, kenapa disebut dengan bifosfat? Karena memang mempunyai fosfat di karbon nomor 1 dan nomor 5. Terjadi fiksasi, langkah pertama atau pengikatan CO2 oleh RuBP sehingga sekarang menghasilkan 6 karbon yang disebut dengan fosfogliserat. Ya, kita lihat ini RuBP mengikat CO2 atau fiksasi dan hasilnya adalah 6 karbon yang disebut dengan
fosfogliserat. Nah, fosfogliserat ini terbagi menjadi dua ya, kita lihat. Masing-masing berkarbon 3. Lalu tahapan yang kedua yaitu reduksi. Di sini terjadi pengikatan ATP. ATP berasal dari reaksi terang. ATP terikat ya, kemudian sisanya karena fosfatnya berikatan dengan fosfogliserat, maka ADP akan kembali ke tilakoid untuk melakukan reaksi terang kembali. Masih di tahap reduksi, fosfogliserat berikatan kembali dengan NADPH. NADPH ini dari mana? Dari reaksi terang. Oleh karena itu, reaksi gelap sangat tergantung oleh reaksi terang karena memang membutuhkan NADP plus ATP dari reaksi terang. Jadi memang siklusnya ini berkelanjutan, setelah reaksi terang ya reaksi gelap, tidak bisa dibalik gitu ya. Jadi harus reaksi terang dulu baru reaksi gelap. Nah, karena berikatan dengan NADPH, maka fosfogliserat berubah menjadi fosfoglyceraldehid. Nah, inilah yang disebut dengan tahap reduksi. Tadi fiksasi, kemudian reduksi, karena memang ada 4 reaksi dalam siklus Kelvin atau reaksi gelap, yaitu fiksasi, reduksi, sintesis, dan regenerasi. Oke, NADP+ akan kembali ke tilakoid. Kita lihat di sini bagannya ya. Sudah sampai ke tahap fosfoglyceraldehid atau PGAL. Ibu biasanya menyebutnya dengan pegel biar mudah. Jadi PGA dulu, fosfogliserat, nanti berikatan dengan ATP NADPH akan berubah menjadi pegel atau fosfoglyceraldehid. Tadi di awal fosfogliserat yang berkarbon 6 terbagi menjadi 2. Fosfogliserat yang masing-masing mengandung 3 karbon. Nah, jadi semua kita kasih tanda 2 di depannya ya, karena memang ada 2 fosfogliseratnya. Oke, kita kasih tanda angka 2 semua karena memang ada 2 fosfogliseratnya. Oke. Nah, dari 2 fosfogliceraldehid ini yang masing-masing berkarbon 3 akan disintesis menjadi glukosa. Glukosa itu kan C6H12O6, berarti karbonnya ada 6. Jadi ingat, dari 2 pegel, 2 fosfogliserat yang semuanya kita jumlahkan 6 karbon, hasilnya adalah C6H12O6 atau glukosa. Nah, ini adalah tahap sintesis atau pembentukan glukosa. Nah, kita lihat sekarang karena CO2-nya berjumlah ada 6 molekul, maka di sini juga kita ganti jumlahnya ya. Jadi ada 6 molekul CO2. Di sini kita tulis ada 6 CO2. Ya, ada 6 CO2. Berarti di sini ada 6 semuanya ya, ada 6, kita tulis 6, dan karena tadi sudah ada 2, maka 6 dikali 2 jadi ada 12 PGA. Kenapa 12? Karena tadi ya memang awalnya sudah ada 2 molekul PGA, karena ada 6 CO2 jadi 6 dikali 2 jadi 12. Kita rubah semuanya menjadi 12 dan sampai ke tahap PGAL-nya atau fosfogliceraldehidnya pun ada 12 PGAL. Nah, karena tadi dari 12 PGAL, 2 PGAL sudah terbentuk, sudah disintesis menjadi glukosa, jadi sekarang sisanya adalah 10 PGAL ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dari 10 PGAL yang masing-masing berkarbon 3, 10 dikali 3 jumlahnya adalah 30 ya. Nah,
10 PGAL ini akan beregenerasi atau pembentukan kembali dengan bantuan ATP tentunya menjadi RUBP kembali. Nah, dari 10 PGAL berubah menjadi 6 RUBP. Nah, RUBP setiap molekulnya memiliki 5 karbon. Jadi 6 dikali 5 sama dengan 30. Pas ya, setara dengan 10 PGAL. Inilah yang disebut dengan tahap regenerasi. Jadi keempat tahap dari siklus Calvin sudah kita bahas semua ya. Semoga kalian paham ya. Nanti kita ulang-ulang aja lagi. Kalian ulang-ulang lagi sambil dilihat buku yang ada di Yudhistira ya, untuk fotosintesis reaksi Calvin ini atau reaksi gelap ini. Kalian samakan sambil dilihat video yang ibu buat ini. Jadi insya Allah akan memudahkan kalian sambil dilihat bukunya, sambil dilihat juga videonya ya, karena pengganti dari kegiatan KBM di kelas. Insya Allah kalau kamu ulang-ulang terus, kalian akan paham ya. Jadi kita ganti semua di sini, angkanya sudah sesuai ya, sudah ada 6 karbon, 6 RUBP gitu ya. Kemudian nanti 6 fosfogliserat ini terbagi menjadi 2 sehingga menjadi 12 PGA. Nah, ini detailnya ya, penggambarannya masing-masing. Sekarang kita akan bahas fotosintesis pada tanaman C4 dan CAM. Pada reaksi terang tidak ada perbedaan, yang terjadi perbedaan adalah pada reaksi gelapnya. Tanaman terdapat 3 tipe, yaitu tanaman C3, C4, dan CAM atau Cresolution Acid Metabolism. Tanaman C3 yang sudah kita bahas tadi ya, reaksi gelapnya, karena tanaman C3 ini menduduki 85% yang ada di dunia ini. Kenapa disebut dengan tanaman C3? Karena tadi ingat ketika RUBP berikatan dengan CO2 menghasilkan fosfogliserat yang berkarbon 3. Nah, tempat terjadinya pun sama, yaitu di mesofil. Karena nanti perbedaan antara C3, C4, CAM adalah tempat terjadinya dan waktunya. Kalau tanaman C3, fiksasi dan siklus Calvin-nya berlangsung di mesofil daun. Ya, di sini dihasilkan C3. Makanya disebut dengan tanaman C3. Kalau di C4 tidak terbentuk PGA atau fosfogliserat yang berkarbon 3, tapi terbentuk asam oksaloasetat yang berkarbon 4. Makanya disebut dengan tanaman C4. Tanaman C4 ini terdapat pada jagung, tebu, rumput-rumputan yang memiliki atau yang hidupnya di intensitas cahaya yang sangat tinggi. Di mana perbedaannya? Perbedaannya tadi ya, yang pertama, jadi bukan RUBP di sini yang memfiksasi CO2, tapi adalah PEP atau fosfoenol pirufat yang berkarbon 3. Jadi 3 plus CO2 1 menjadi 4 karbon atau yang disebut dengan asam oksaloasetat. Tempatnya pun berbeda di C4. Kalau fiksasi terjadi di mesofil daun, tapi siklus Calvin-nya terjadi di sel seludang pembuluh. Di mesofil daun, oksaloasetat yang berkarbon 4 sudah terbentuk, maka berubah menjadi malat, dan malat akan melepaskan CO2-nya. Nah, CO2 ini akan masuk ke sel seludang pembuluh dan akan melangsungkan siklus Calvin. Terakhir yaitu tanaman CAM. Tanaman CAM ini hidup di lingkungan yang kering. Contoh tanamannya adalah lidah buaya, kaktus, dan nanas. Tanaman ini juga bisa menyimpan air di dalam daunnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada waktu antara penangkapan CO2 atau fiksasi CO2 dan siklus Calvin. Jadi fiksasi CO2 dilakukan pada waktu malam hari karena di malam harilah stomata akan terbuka. Kenapa harus malam hari stomatanya terbuka? Ingat, dia hidup di lingkungan yang kering. Kalau dia terbuka di siang hari, maka tanaman tersebut akan mengalami kehilangan air yang banyak. Nah, pada malam hari terjadi fiksasi, terjadi di mesofil daun, dan siang hari baru dilanjutkan untuk ke siklus Calvin-nya. Semoga kalian paham ya perbedaan antara tanaman C3, C4,
dan camnya. Insya Allah kalau diulang-ulang terus pasti bisa ya. Oke, alhamdulillah materi anabolisme sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.